yang tak mungkin ya Tuhan bagi kami. Tapi yes bagi Tuhan. Yang kami nggak sanggup, tapi Tuhan mengatakan aku sanggup membuatnya. Yang kami mengatakan jalan buntu, tapi Tuhan mengatakan aku akan buat jalan baru. Terima kasih Tuhan buat segalanya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari. Engkau terlalu baik, sangat baik. Dalam cuaca yang hujan, kami tahu Tuhan kami harus tetap setia. Dalam cuaca yang tidak baik, kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, pimpin kami, Roh Kudus tuntun kami, untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Terima kasih. Tim PW luar biasa. Thank you. Ini kapan-kapan pemain musik boleh saya bawa. Pemain musiknya bagus. Terima kasih ya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Bahwa saya baru pertama kali saya hadir di sini. Ternyata jauh juga ya Pak ya. Padahal saya sudah pindah di Leko saudara. Ternyata jauh juga. Saya baru pindah saudara. Saya baru pindah dari Cipinang. Dan mungkin minggu depan saya sudah tinggal di Leko. Gereja saya berjemaat di Cawang, di GP Cawang. Gembala saya Pak Kamadi pernah kesini ya, pernah kesini dan saya bersyukur saya bisa diberi kesempatan. Terima kasih Pak Gembala, terima kasih buat para penatua semua, jemaat yang memberikan kesempatan pada saya untuk saya bisa berada di sini. Saya bersama dengan Pak Nasu di Majelis Pusat. Saya di bagian musik pujian. Dan satu anugerah saya bisa ada di pusat Pak, karena saya nggak nyangka sebenarnya. Tapi suatu anugerah yang membuat saya bisa bekerja bersama-sama Pak Nasu dan teman-teman untuk melakukan sesuatu yang pusat. Karena memang kami perlu bekerja keras untuk di GT ini supaya ke depan lebih baik, depan bisa lebih maju. Dan saya percaya Tuhan berikan kemampuan. Terima kasih. Oke. Nama saya Daniel Biono. Saya asal dari Surabaya, Jawa Pak. Ada anak Jawa sih? Banyak? Pakai. Oh Manado. Nano. Oh ya campuran ya. Nah saya dari Surabaya. Saya membawa keluarga saya, ada istri saya, namanya Pak Kahali. Anak saya yang pertama namanya Elizabeth Avanda Udiono dan anak yang kedua namanya Elsia Adeli Sudiono. Saya paling ganteng sendiri Pak Ibu. Jadi puji Tuhan. Nggak ada saingan. Ya, dan saya bersyukur saya bisa hidup sampai sekarang karena anugerah. Saya dulunya harusnya meninggal Pak. Jadi umur kelas 5 SD itu saya kena sakit parah, dokter belakangan, tapi Tuhan sembuhkan sampai sekarang saya hidup. Itu karena pilihannya dua, waktu itu dokter mengatakan kalau tetap masih hidup bisa hidup tapi gila. Yang kedua meninggal. Kira-kira saudara kan saya gila nggak hari ini? Tapi saya gila sama Tuhan. Saya benar-benar gila sama Tuhan. Amin. Itu karena begitu. Oke, saya akan sampaikan firman Tuhan. Saya akan share aja sedikit. Saya sampai jam 2 ya Pak. Ya. Puji Tuhan. Saudara enak, saya yang capek sebenarnya. Oke, saya akan sampaikan sebuah firman Tuhan. Kita juga coba buka di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-18 sampai ke-21. Lukas 13 ayat yang ke-18 sampai ke-21. Yang sudah dapat katakan amin. Iya, yang nggak bawa Alkitab bisa lihat di layar ya. Oke, saya akan bacakan buat saudara perumpamaan tentang biji sawi dan bagi. Ayat 18. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya. Ayat 19. Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon
dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Ayat ke-20. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan? Ayat 21. Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kami seluruh. Saudara, pada saat saya baca ayat ini, saya nggak paham, jujur. Bisa dikatakan saya bodoh. Karena saya bertanya sama Tuhan gini, Tuhan, apa ya maksud Tuhan? Kenapa Tuhan mengumpamakan the kingdom of God, kerajaan Allah, itu dengan kata-kata biji sesawi dan ragi? Karena kalau saudara perhatikan biji sesawi dan ragi, itu nggak ada sesuatu yang spesial. Coba kalau Tuhan bilang gini, bagaikan kerajaan Allah itu bagaikan pohon anggrek, spesial, mahal soalnya. Betul ya? Betul ya? Biji kerajaan Allah itu bagaikan emas, berharga, harganya mahal. Tapi Tuhan mengumpamakan apa? Biji sesawi dan ragi. Coba saudara pergi ke toko, beli biji sesawi dan ragi, murah nggak? Harganya murah nggak? Murah. Siapa yang pernah ke pasar? Saya sering ke pasar juga. Saya suka masak. Saya dari masak. Kelebihan saya selain layan Tuhan, masak. Jadi saya berpikir, Tuhan apa ya kelebihan dari biji sawi sehingga engkau mengumpamakan kerajaan Allah, the kingdom of God yang hebat, itu dengan biji sawi dan ragi yang nggak berharga. Setelah saya pelajari sudah, saya tak ingin tahu apa itu biji sawi. Ternyata biji sawi itu dalam bahasa Latinnya namanya brassicalico dalam bahasa Latin. Kalau kita baca Alkitab di bahasa Inggris, bisa muncul Alkitab bahasa Inggris di ayat yang ke-19 bisa dikunci nggak? Ada nggak? Ada nggak? King James Version? King James Version? Ada? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Di sini dikatakan begini, seperti apa? Master. Jadi sesuatu yang biasa kalau orang Jepang itu makan namanya wasabi, betul ya? Jadi biji sawi pada saat dibuat untuk campuran makanan itu sama seperti wasabi. Rasanya pedas, menyengat di langit-langit. Wasabi gitu kan ya? Saya jujur aja nggak doyan wasabi. Begitu sekali makan langsung nggak jadi, nggak makan lagi saya. Karena apa? Sangat sakit di sini saya. Makanya saya kalau beli makanan, anak saya kan doyan tuh. Ya, nomor 1 ini doyan banget makanan Jepang. Saya tuh kalau sudah dikasih wasabi, nggak akan saya sentuh. Kenapa? Sangat enak. Ini saya. Saya nggak suka makanan begituan. Tapi yang lainnya saya makan. Nah saudara, ternyata ada suatu kelebihan dari biji sesawi yang menjadi dasar Tuhan menjadikan suatu perumpamaan tentang kerajaan surga, the kingdom of God yang dahsyat itu. Biji sesawi kalau saudara pelajari lagi, saudara lihat di dalam Google, saudara search di Google, itu cuma kecil saudara. Bahkan bisa dikatakan di dalam Alkitab seperti titik iota. Betul ya? Sangat kecil. Tapi kalau saudara taburkan dan tanam, maka biji sesawi itu akan menjadi suatu pohon yang besar, lebat daunnya, bahkan dijadikan tempat sarang burung untuk datang tinggal. Pada saat saya melihat ini, mempelajari tentang biji sawi, saya mulai paham kenapa Tuhan mengumpamakan bahwa kerajaan surga, the kingdom of God itu seperti biji sawi. Ternyata saudara, ternyata ada makna, ada maksud Tuhan. Arti gini, kamu yang kecil, yang gak dianggap dunia, akan aku buat kamu luar biasa. Amin. Amin. Makanya katakan sebelah kiri kanan saudara, kamu luar biasa. Saudara, kita ini diciptakan Tuhan spesial, betul nggak ya? Nggak boleh ada yang mengatakan kita, kamu orang jelek, kamu orang pesek, kamu orang apa, nggak boleh.
spesial, saudara. Orang pesek itu ada kelebihannya, saudara. Orang mancung ada kelebihannya, saudara. Tapi juga ada kelemahannya. Orang gendut kayak saya ada kelebihannya, saudara. Betul nggak? Kelemahannya adalah mobilnya sesak. Jadi kalau beli mobilnya kecil, nggak cukup, saudara. Setiap orang punya kelebihan, betul? Setiap orang punya spesial, betul nggak? Makanya nggak boleh ada yang kita merasa minder dengan diri kita. Saudara kalau baca lagi di Alkitab, saudara akan jelas Tuhan mengatakan orang yang malu tidak akan pernah bisa masuk surga. Saudara cari Alkitab ayatnya, kasih tahu Pak San langsung ayatnya di mana? Itu jelas Alkitab menuliskan orang yang malu, pemalu tidak akan pernah masuk surga. Jadi kenapa kita jadi orang Kristen yang minder? Kita harus jadi orang Kristen yang tahu bahwa kita ciptaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Sehingga saudara ketemu dengan siapapun, saudara harus mengangkat kepala saudara, katakan saya anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Tidak boleh ada lagi yang minder sih. Anak Tuhan harus percaya bahwa Tuhan kita dahsyat. Amin. Tuhan kita luar biasa. Tuhan ciptakan kita dengan kemampuan yang luar biasa. Saudara, saya akan kasih tahu saudara. Dulu kalau hamba Tuhan itu selalu mengatakan bahwa setiap orang punya satu talenta. Ya yaudah, kalau kamu bisanya main musik, ya main musik aja. Kalau kamu bisanya song leader, WL aja, betul ya? Kalau kamu bisanya multimedia, ya kamu multimedia aja. Saya ingin kasih tahu sama saudara sendiri, semua pelayanan terbuka buat saudara semua. Asal saudara mau mencari. Karena Tuhan sudah berikan talenta yang luar biasa, Anda tinggal gali, cari, pelajari. Saya cerita saudara, saya dulu nggak pernah sekolah komputer, tapi saya bisa multimedia. Saya di gereja kadang-kadang minta multimedia. Kadang-kadang saya edit video, edit lagu, edit semuanya gitu. Terus kadang-kadang dulu kerjaan saya adalah buat markas, itu kerjaan saya. Dan saya juga bisa main musik. Saya juga bisa masak, karena dulu oma saya buka restoran. Saya bisa nyapu ngepel, saudara, karena saya dulu kerja di pengerjaan nyapu ngepel, saudara. Saya bisa apa aja, semua saya bisa. Karena apa? Karena saya tahu Tuhan memberikan talenta kepada orang tidak hanya satu, asal kita mau menggali, mempelajari. Amin. Amin. Jadi saudara, perhatikan betapa kayanya Tuhan membuat kita menjadi orang yang berguna. Saya sangat yakin kalau kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, maka kita akan menjadi sama seperti biji sawi. Dari yang kecil kita akan menjadi besar. Dari yang kecil yang tidak dianggap orang, kita akan menjadi orang yang luar biasa. Dari yang kecil yang dianggap orang tidak mampu, saudara akan mampu bersama Tuhan, dan saudara akan menjadi orang yang dahsyat dan orang yang berhasil. Saya sangat yakin orang yang hidupnya benar sama Tuhan, orang yang hidupnya berserah sama Tuhan, tidak mungkin hidupnya tidak diberkati. Amin. Saya nggak mengatakan hidup kita diberkati, no. Kita harus kaya, no. Saya mengatakan bahwa saudara nggak akan pernah kekurangan. Amin. Selama saudara mau bekerja dengan benar, hidup dalam kebenaran Tuhan, saya yakin saudara akan hidup dengan kelimpahan Tuhan. Amin. Betul? Tuhan mengatakan kok, anak cucu kita tidak akan menjadi peminta-peminta, betul? Anak cucu kita akan memberkati orang lain, betul? Ada kata lagunya, begitu besar kasih Allah pada kita, betul? Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Loh, itu lagu dari firman loh, bukan saya yang bicara, tapi Alkitab ya berbicara, saudara. Jadi jangan pernah saudara mulai minder, jangan pernah saudara putus asa dalam kondisi apapun, tetap maju bersama dengan Tuhan, andalkan Tuhan, dan engkau akan muncul sebagai pemenang. Amin. Amin. Makanya Tuhan bilang bahwa imanmu itu hanya cukup seperti biji sawi, cukup engkau akan bisa pindah dari bumi. Amin. Hanya sekecil
iman itu engkau bisa pindahkan bumi. Hanya iman yang kecil engkau bisa melakukan segala sesuatu. Mungkin saudara di sini ada yang sakit. Saudara, saya mau kasih tahu sama saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menyembuhkan. Saya contohnya. Waktu itu papa saya, mama saya sudah semua cara dipakai saudara. Mau pakai dokter, sampai dokter syaraf, semuanya dipakai saudara. Sampai papa saya hopeless, papa saya nggak punya kemampuan lagi. Dia nangis di kaki Tuhan di gereja. Saat itulah dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan hanya mengatakan gini, Erwin, papa saya nama Erwin, kamu hanya punya satu cara untuk anakmu bisa sembuh. Serahkan anakmu sama Tuhan. Itu aja. Hari itu juga sama papa saya diserahkan ke gereja. Saya tinggal di gereja. Dan anehnya, pada saat saya tinggal di gereja, saya tidak mengalami itu penyakit. Dasar tidak. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya nggak berbohong, saudara. Papa saya masih hidup. Nanti papa saya akan datang. Nanti kapan-kapan saya suruh coba saya cerita bagaimana dia sudah hopeless. Saya pernah mengalami kecelakaan tahun 2000 berapa saya? 2007 ya? 2007. Pada saat itu saya mau jemput istri saya dari Cawang ke Kelapa Gading. Saya mengalami kecelakaan sih. Motor saya kebalik. Saya waktu itu bulan itu saya masih ingat bulan Desember. Karena saya jujur aja, karena saya sebagai pemain musik, saya megang beberapa gereja untuk buat acara Pak. Jadi saya harus membuat mengaransemen beberapa lagu. Nah sambil nyetir saya mikirin, sampai ini lagu ini nanti dibuat apa ya, ini nanti dibuat apa, ini nanti dibuat apa. Seperti itu saja. Sambil mikir, saya lupa itu ada polisi tidur. Saya kelempar saudara. Helm terlepas, kepala saya terbentur. Saya dibawa ke rumah sakit, minta keluarga Kelapa Gading. Dan saya nggak sadar. Waktu itu istri saya nggak tahu itu, istri saya dikasih tahu sama siapa, tapi katanya dari security yang bawa motor. Nah, karena mungkin mereka lihat dari handphone saya atau bagaimana saya nggak tahu. Saya di rumah sakit sudah. Jadi saya dalam keadaan koma, nggak sadar, dan katanya harus dioperasi belah kepala untuk disedot karena ada cairan di dalamnya. Anehnya sudah, hari itu dokter nggak datang. Datangnya subuh ya sayang, subuh baru datang. Bayangin dari siang kejadian sampai subuh saya nggak ditangani, cuma di foto bahwa ada cairan. Nah setelah itu dokternya datang subuh, dokternya bilang mana yang sakit, yang ini. Oke, coba foto lagi, disuruh foto kembali sudah, disuruh ronsen kembali. Dan dahsyatnya Tuhan, pada saat ronsen yang kedua itu berbeda dengan ronsen yang pertama. Kalau ronsen yang pertama itu ada cairan, di ronsen kedua tidak ada cairan sama sekali. Dan saya tidak mengalami operasi. Saudara bayangkan kepala kalau dibelah, kira-kira bisa waras nggak saudara? Pasti ada something wrong gitu kan ya. Tapi Tuhan dahsyat. Itu cara Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Dan pada saat setelah saya pulang dari rumah sakit, mata saya masih belum terbuka saudara. Mata saya itu masih tertutup. Jadi dokter bilang, kalau pun 6 bulan mata bapak nggak terbuka, berarti tetap harus dioperasi. Saya bilang, oke dok, kasih kesempatan saya berdoa. Bulan Januari saya berdoa, Februari saya berdoa. Saudara, pada saat saya ke gereja, saya dikasih tahu sama ibu gembala saya, Ibu Evi. Bilang gini, dia pakai saya Denny, kamu yang mana yang sakit matanya? Jadi, coba deh kamu ke kamar mandi. Terus saya turun ke kamar mandi. Kalau saudara kemarin pernah ke gereja saya, itu saya kali ibadah di atas kan, saya suruh turun. Padahal mau pelayanan, suruh turun lagi, suruh ke kamar mandi. Pada saat sampai ke kamar mandi ada kaca, saya lihat dua mata saya terbuka. Yang ini lagi tidak terbuka, tertutup, akhirnya terbuka. Amin. Pulang lagi. Dan pada saat saya ketemu dengan dokter matanya bilang, kamu dikasih apa? Saya nggak kasih apa-apa. Di tangan juga enggak. Boleh nggak sama istri saya? Hanya karena doa saja, iman. Saya cuma mengatakan sama Tuhan gini, Tuhan, kalau saya melayani dengan mata satu, saya siap. Saya nggak mau dioperasi. Kalau Tuhan mau saya melayani dengan mata satu, saya siap. Tapi kalau Tuhan mau saya melayani dengan sempurna, buka mata saya.
Itu yang saya ucapkan. Jadi saudara, hanya butuh iman yang kecil dan hanya butuh kita percaya, maka Tuhan bisa buat jalan kosong. Masalah apapun, Tuhan tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan tidak pernah berubah. Dan Dia tahu apa yang akan diperlukan oleh kita. Amin. Amin saudara. Amin. Coba saudara buka di dalam Mazmur 26. Itu ayat yang saya pegang sampai sekarang. Mazmur pasal 26 ayat 1C. Mazmur pasal 26 ayat 1C saja. Tertulis apa setelah situ? Satu C saja. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Kalau saudara baca dalam King James Version, di situ dituliskan adalah bukan believe, tapi trust. Arti kata believe dan trust sangat berbeda nilainya. Kalau believe, kita percaya tapi masih ada keraguan. Tapi kalau sudah trust, itu berarti 100% kita percaya Tuhan. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita 100% percaya Tuhan? Apakah kita 100% menyerahkan hidup kita sama Tuhan? Dan pada saat kita punya masalah, kita angkat tangan dan Tuhan turun tangan buat kita. Amin. Itu dahsyatnya Tuhan. Bilang kiri kanan, percaya seperti ini. Sehingga saudara-saudara akan bertumbuh iman. Orang lain melihat, mereka akan lihat kita, dan mereka akan berhinggap di kita. Artinya apa? Mereka akan sering sharing sama kita, sehingga kita bisa menguatkan orang lain. Betul? Saudara, saya selain hamba Tuhan, saya kerja online. Saya taksi online. Saya jalankan Gokar. Banyak kerjanya. Saya ngajar, saya jadi guru, saya juga taksi online, saya jadi hamba Tuhan juga. Banyak. Memang saya orangnya tipe orang yang nggak bisa diam. Nggak bisa duduk diam gitu. Jadi saya menjalankan Gokar, dan di dalam Gokar itulah saya banyak melayani orang. Jadi di Gokar itulah saya banyak kenal orang dan banyak melayani orang. Dan di dalam Gokar sudah ada 2 penumpang saya yang mau cerai nggak jadi cerai. Terus ada lagi anak Tuhan yang sudah mulai down, yang sudah lama nggak ke gereja. Saya nasihatin mereka, jangan nyetir saudara. Saya kasih tahu bahwa Tuhan kamu itu dahsyat. Sayang kalau kamu nggak melakukan apa yang Tuhan mau. Begini Pak, apa masalah begini saya bilang, percayalah, masalah itu kecil begitu. Cuman besar di mata kita, kenapa? Karena kita yang melihat masalah itu besar. Sebenarnya kecil. Saudara, saya kasih tahu saudara, masalah itu pasti ada penyelesaiannya. Jadi jangan khawatir saudara, terus sandar sama Tuhan, maka saudara akan mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Amin. Yang kedua, tentang ragi. Ragi ini sesuatu yang dahsyat loh saudara. Karena kalau ragi itu kita taburkan di tepung, maka dia akan mempengaruhi. Sehingga roti yang kita makan itu bergizi bagi tubuh kita. Betul gak? Artinya saudara, kenapa kok the kingdom of God diumpamakan seperti ragi? Karena biar kita ini bisa mempengaruhi dunia kita ini. Itu saudara. Tapi kalau saudara lihat sekarang bagaimana? Banyak anak-anak Tuhan yang mulai dipengaruhi oleh dunia. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka sudah mulai melepaskan hubungan mereka dengan Tuhan. Ingat saudara, saudara kalau mau menjadi orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan, menjadi kerajaan Allah yang muncul, saudara harus dekat sama Tuhan, intim. Nggak bisa tidak. Jangan pernah saudara
saudara nggak pernah berdoa, jangan pernah saudara nggak baca Alkitab. Karena apa? Karena disinilah kehidupan saudara akan saudara tahu apa yang harus saudara kerjakan. Makanya ada ayat mengatakan, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalan. Yes. Kalau saudara mau tanya, aku nanti masa depannya bagaimana? 2003 lebih susah katanya, ya kan? Tapi saya kalau kasih tahu sama saudara, 2003 kita akan mengalami hal yang dasar. Karena Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Di masa pandemi, banyak orang yang sulit, betul ya? Banyak orang sulit. Saudara tahu nggak di masa pandemi? Saya nggak merasa sulit, saudara. Susah, yes. Punya problem, yes. Tapi kenapa saya nggak merasa susah? Dan kenapa saya tetap yakin dengan hidup saya? Karena saya punya Tuhan, saudara. Kalau kita kenal siapa Yesus Kristus, maka hidup kita itu ada dalam genggaman tangannya. Amin. Sehingga apapun keadaan kondisi kita, orang luar mengatakan sulit, tapi kita akan mengatakan no, mudah begitu. Orang lain kehilangan pekerjaan, kita akan mendapatkan pekerjaan. Orang lain kehilangan mata pencarian, kita akan dibuka oleh Tuhan karena kita mengandalkan Tuhan. Saudara, ingatlah bahwa the kingdom of God ada dalam hidup kita. Kerajaan Allah ada dalam hidup kita. Jangan sia-siakan. Jadilah seperti ragi, jadilah seperti biji sesama, bertumbuh dan mempengaruhi dunia. Saudara, di majelis pusat kita moto kita 3-4, artinya apa? Berkembang, menghasilkan banyak jiwa, membuka banyak-banyak prospek. Saya sama istri lagi berdoa. Saya pindah di Lego. Saudara nanti kapan-kapan main boleh. Saya di perumahan Telaga. Saya beli rumah di sana. Tujuan kami cuma satu. Kami sebenarnya mau merawat orang tua, mertua saya, ibu dari istri saya, karena tak diabetes. Jadi matanya sudah punya, sudah lemah berjalan. Jadi kami kepingin merawat. Sebenarnya jauh sih Pak, karena sekolah anak saya itu di Gunung Sahari. Jauh ya. Jadi kalau besok saya sudah merasakan bahwa ke depan itu nanti saya akan berangkat pagi jam 4 atau jam 5 saya sudah jalan. Apalagi kalau kena ganjil genap. Jadi jam 4 saya harus jalan supaya sebelum jam 6 anak saya sudah masuk sekolah. Tapi saya mengatakan sama istri saya, ini adalah beban salib yang harus kita pikul. Tapi saya bilang sama keluarga saya, salib itu ringan selama kita mengandalkan Tuhan. Tahun 15 ini, marilah kepada Tuhan kau yang itu sudah benar-benar. Aku akan berikan kelegaan. Amin. 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 Saudara jangan khawatir dengan itu, saudara. Hanya dibutuhkan iman seperti biji salib. Dan pada saat kita punya iman yang sebesar biji salib, bertumbuhlah dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan. Bertumbuhlah dalam ada komsel, bertumbuhlah dalam komsel saudara. Yang belum masuk komsel saudara, supaya saudara bisa sharing, dikuatkan saudara. Dan lihat kehidupan kita menjadi laki berbeda. Bukan kita yang dikamili, kita yang akan mengambilnya. Amin. Kita yang akan jadi. Saya berharap rumah saya menjadi prospek ini. Karena itu rumah baru. Jadi saya berharap, saya sudah lihat sudah. Tetangga saya depan Katolik, sebelah kanan itu orang Muslim, sebelah kiri orang Kristen juga. Saya berharap saya bisa menjadi orang yang meragi di sana. Akan banyak jiwa yang akan kita kelola. Amin. Nah, tak mungkin saudara, jiwa-jiwa yang akan kasih itu bawa ke Cawang, jauhan Pak. Saya akan kirim yang dekat-dekat sini. Semua kemuliaan. Karena bagi saya ini, jemaat Tuhan itu bukan jemaat saya atau jemaat Pak Rasul, tapi jemaat Tuhan.
Yang penting mereka bertumbuh. Tapi saudara, pada saat saudara datang di sebuah gereja di sini, bertumbuhlah dan terus menjadi besar, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Sebelumnya, saya rindu bersama dengan keluarga menyanyi. Boleh? Boleh. Nah, lagu ini sangat memberkati saya.